puji Tuhan, sekali lagi saya sapa dengan selamat sore, Shalom. Ya. Shalom, puji Tuhan. Ya. Sore hari ini saya akan berbicara mengenai temanya adalah bagaimana mempergunakan kekayaan materi itu, ya, sikap yang benar terhadap kekayaan materi. Ya. Di dalam Matius pasal yang ke-6, tadi pagi saya membahas pasal 22. Ya, kalau 22 itu saudara sudah berada di ruangan Maha Kudus. Kalau pasal 6 ini masih di halaman. Jadi dasar orang Kristen sudah harus diberitahu mengenai sikap yang benar, saudaraku, mengenai kekayaan materi. Ya. Dalam Matius pasal 6, ya, saya akan bacakan buat saudara ayat 19 ya, sampai 24. Ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu di situ berada, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Wow, saudara ya. Tadi kalau pagi calon mempelai Tuhan itu dimurnikan sampai masalah keuangan. Ya saudara, ya di sana Tuhan bilang ya membayar pajak dan juga membayar, kalau dulu itu namanya bea bait Allah, termasuk ya waktu Tuhan katakan ya dinar itu ada gambar siapa? Gambar kaisar. Maka yang ada gambar kaisar wajib memberikan kepada kaisar. Tapi yang ada gambar Allah, yaitu manusia, wajib memberikan kepada Allah. Saudara, manusia ini kan dalam Kejadian 1, 26 dan 27 kan diciptakan menurut gambar Allah. Ya, gambar Allah itu apa? Sering kan sudah diberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama itu rohani, ya. Yang kedua akal budi, ya. Yang ketiga hati nurani, yang keempat itu adalah kasih, ya. Dan yang kelima adalah kreatif, saudara. Itu gambar Allah. Nah pada waktu manusia jatuh, gambar Allah ini rusak, ya. Sehingga baik itu membayar pajak, ya saudara, baik itu memberikan kepada persembahan kepada Tuhan itu sudah enggak enggak sehat lah gitu, saudara. Ya. Maka itu kepada kita yang sudah gambar Allah dipulihkan, ya, saudara, kita juga belajar bagaimana mengelola keuangan itu dengan baik, ya. Maka itu sikap, ya saudara, mempergunakan yang benar mengenai kekayaan materi. Ya tadi saya tentu tidak membahas masalah pagi tadi, ya karena itu bedanya cukup jauh ya antara ya ruangan kudus dan ini halaman. Ini adalah pelajaran dasar ya. Nah, yang pertama saudara, bahwa dalam ayat 19 dikatakan dan ayat 20, masalah kekayaan di dunia ini adalah masalah sementara. Ya.
Saudara, dan kita harus tahu bahwa ya kita di dunia, saudara, memang membutuhkan, ya, membutuhkan. Dalam waktu Tuhan menciptakan manusia, ya seringkali mengapa manusia itu diciptakan pada waktu yang terakhir. Ya, dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, hari yang keenam. Ya, saudara perhatikan, semua fasilitas itu sudah disiapkan, baru manusia itu diciptakan. Dalam Kejadian pasal 1:31, sungguh amat baik. Jadi Tuhan itu sudah menyiapkan fasilitas kepada kita manusia, ya, pada Adam dan Hawa. Puji Tuhan. Nah, tujuan Tuhan untuk memberikan fasilitas itu supaya dinikmati. Ya. Kalau dalam Matius pasal 6 itu kan sampai dikatakan Bapakmu yang di sorga tahu apa yang kamu butuhkan. Ya, saudara, baik itu makanan, pakaian, ya sering kan kita bangsa Indonesia akan menyebutkan sandang, pangan, papan. Ya. Tuhan itu tahu segala kebutuhan kita. Ya. Saudara, maka itu sebetulnya ini sudah disiapkan, ya sudah disiapkan. Kalau saudara tahu juga bahwa Tuhan datang ya supaya dombanya hidup dalam segala kelimpahan. Pencuri datang dia mencuri, membunuh dan membinasakan. Beda. Ya. Maka itu kita sebagai anak-anak Tuhan ini kan dasar ya. Kita yakin ya bahwa Tuhan itu sudah menyiapkan fasilitas. Ya, puji Tuhan. Baik itu kalau kita bacakan, jangan kamu khawatir. Ya. Saudara, ya sampai dinyanyikan kan, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kamu makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir apa? Bapa di surga memelihara. Nah, jadi sudah disiapkan, saudara. Jangan sampai ya akhirnya kita sepertinya lupa. Ya, jadi kita mulai pada dasar ini, jadi cara yang benar mempergunakan kekayaan materi, bahwa semua itu sudah disiapkan Tuhan, tapi juga dikatakan di dunia ini saudara itu sementara. Ya sementara. Maka itu bisa dimakan ngengat, ya, bisa berkarat, ya, bisa juga saudara dicuri, ya dicuri. Wow, saudara ya, pengalaman saya dulu pernah ngalami ya waktu buka usaha, itu usahanya itu baru berupa kios saudara ya, 3 kali 3 meter. Itu dari apa namanya, dari triplek, atapnya genteng. Itu masih diganggu, diganggu, ya. Dicuri ini di itu. Ya. Satu saat saudaraku ya saya mulai berkembang, itu lebih lebar lagi tempatnya, sama juga saudara, diganggu. Itu diizinkan Tuhan saudaraku untuk melatih, ya melatih. Ya memang barang dunia itu sementara ya. Tetapi waktu saya itu saudaraku ya, saya berdoa waktu, Tuhan tolong kalau nanti ada pencuri ya biar tidak bisa keluar dia. Biar tidak bisa keluar dia. Ya. Saudara, betul terjadi. Satu saat ya setelah saya tinggalkan tempat itu, dimasukin sama maling saudara. Saudara tahu iya ya bahwa doa itu bisa didengar sama Tuhan tuh, bener loh saudara ya. Malingnya itu ketiduran, ya ketiduran, doanya mandi. Ya. Wah saudara, nah waktu itu ada namanya staf saya itu namanya Eliezer ya, Pak Eliezer tuh.
Jadi mereka tuh buka kios tuh biasa dulu. Nah saya pindah agak besaran tuh, buka kios tuh mereka masuk ya, ada 3 orang kalau masuk. Begitu sudah duduk mau kerja, dia lihat di atapnya sudah tuh, ada orang tidur. Waduh, mereka pelan-pelan itu. Coba bayangkan, ada orang tidur, orang gak diundang. Saudara. Ya kalau kelelawar ya. Ini manusia tuh, akhirnya keluar saudara ya. Itu kebetulannya jalannya kan rame. Nah saudaraku, akhirnya jalan tuh jadi macet. Gara-gara apa saudaraku, ya itu tadi, ada maling, ada maling. Ya. Nah terus betulan ada polisi. Dan akhirnya malingnya itu singkat ceritanya ditangkap. Ya, ditangkap. Jadi di dunia ini seperti itu. Ya. Maka itu disebutkan pencuri bisa mencuri, ya, emas bisa berkarat, ya saudara, emas loh, ya bisa berkarat, ya. Bahkan juga termasuk pakaian ya, katakan, ya kalau nanti di Yakobus pasal 5 itu emas itu bisa berkarat, saudara. Ya. Jadi di dunia ini semua serba tidak menentu. Pendeta Reinhard Bonnke mengatakan uang itu bisa datang bisa pergi. Ya, bisa pergi. Nah kalau kita cuma ngejar itu saja saudaraku, betapa kecewanya hidup ini. Ya. Saudara kita butuh uang, kita perlu uang. Tapi kalau hati kita di sana, di mana hartamu di situ hatimu. Ya. Kadang-kadang kan hatinya manusia itu kan seperti fluktuasinya di uang, fluktuasinya di sana. Saya punya saudara itu ya, family lah itu. Itu saudara tahu dia itu hatinya di laptop, di saham. Ya, jadi naik turun itu saham tuh. Ya, dia mengikuti. Begitu satu saat dia ngalami apa saudaraku? Dia salah tekan. Ya, mengalami kerugian. Waduh, susahnya bukan main. Ya, susahnya bukan main. Nah, mari kita mau ya saudara di sini katakan bahwa semua itu barang yang fana yang sementara. Bukan berarti kita tidak perlu. Kita ini perlu saudara. Sejak lahir sampai maaf ya nanti tutup usia kita perlu uang. Nah Tuhan sudah tahu. Ya. Maka itu sebelum menciptakan manusia Tuhan sudah siapkan segala fasilitas. Ya, termasuk kan ikan, binatang merayap dan segalanya. Segala macam hari pertama sampai hari yang ke-6 itu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya kan untuk manusia. Dalam Kejadian pasal 1 itu ayat 31 ya saya bacakan buat saudara. Ayat 31 dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sudah, sungguh amat baik. Jadi fasilitas sudah disiapkan kepada Tuhan kepada manusia. Saudara, termasuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena ini dasar ya, karena ini kita baru percaya, udah masuk di halaman pasal 6 Injil Matius itu, kita enggak usah takut. Harus yakin. Ya. Saudara, bahwa Tuhan pasti memelihara hidup kita. Dan saudara tahu bahwa segala sesuatu itu dijadikan oleh Tuhan untuk apa? Untuk dinikmati. Ya. Dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, ya ayat yang ke-17 yang sering saya bacakan itu, ya pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 dikatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Nah ini kan tadi ya. Di dunia ini saudara bisa dimakan hengat, bisa berkarat, bisa dicuri, berarti kan tidak tentu. Ya. Maka itu kalau kadang-kadang maaf ya orang kaya itu ya, saya masih ingat itu ada namanya Gracie Rix dari Medan, kasihan kan. Waduh, orang kalau anak-anak yang di
YouTube itu mesti menyaksikan siapa itu wah luar biasa. Tapi akhirnya ya masih muda masuk penjara, saudara. Jadi saudara, kekayaan itu membuat orang bisa menjadi sombong toh, ya. Padahal kekayaan itu dikatakan tidak menentu, ya, tidak menentu. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya, perhatikan, memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Kekayaan itu segala fasilitas nanti yang Tuhan sudah siapkan buat saya dan untuk dinikmati. Ya, saudara. Jadi konsepnya pertama itu kita, saudara, ya, bukan ya kalau kita lihat kan dalam ayat sebelumnya itu jangan kamu ingin kaya. Akar segala kejahatan adalah cinta uang dan segalanya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, saudara, kita mulai dasarnya adalah bahwa kita harus punya iman bahwa Tuhan pasti memelihara kita. Tuhan sudah siapkan segala fasilitas. Saya waktu datang ke Bali, saudara, saya tuh nggak ngerti ya, memang hidupnya susah. Tapi yakin itu loh, yakin Tuhan pasti pelihara. Dan juga saudara, yang perlu kita ingat bahwa untuk kita nikmati ya, segala sesuatu yang Tuhan berikan itu untuk dinikmati. Ya, saudara, itu bisa memelihara hidup saya dan saudara. Kita menikmati. Jadi jangan kita takut, saudara, ya. Kita jangan takut bagaimana nanti hidup kita, ya saudara, Tuhan sudah siapkan. Dan yang kedua, pola pikir kita adalah bahwa semua yang Tuhan berikan itu untuk kita bisa menikmati. Ya. Maka itu dalam pasal 6 berikutnya, itu jangan kita khawatir, firman Tuhan katakan, pasti ya Tuhan akan menyiapkan semuanya. Nah, yang tidak boleh dilakukan apa, saudara? Pertama-tama di dalam ya dasarnya adalah apa? Serakah. Nah, jangan kita serakah. Nah, keserakahan. Ini ya, saudara, ya. Sebab orang kalau udah serakah itu ya, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-16 itu paling tinggi hanya sebagai sahabat. Ya, karena memang kan kita butuh kan, saudaraku, masalah uang ini kan untuk membiayai ini, membiayai itu dan segalanya. Hanya sebagai sahabat. Tapi tidak boleh menjadi atasan kita. Ya. Kalau ini menjadi atasan kita, maka kita akan menjadikan dia sebagai majikan, ya, menjadi bos. Dan saudaraku, dalam Injil Lukas itu pasal yang ke-16, orang-orang Farisi itu disebut sebagai hamba-hamba uang, ya. Lukas pasal yang ke-16, ya. Ayat yang ke-14, ya. Lukas 16 yang ke-14 saya bacakan. Semua itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Jadi ini hamba uang. Saudara, jadi kalau kita lihat di atasnya itu kan, ya, kalau ayat 9 dikatakan apa? Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ayat yang ke-9. Ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Artinya dia hanya sebagai sahabat. Ya. Bukan majikan. Ya. Saudara, kalau dia majikan berarti kita akan jadi hamba-hamba uang. Ya, seperti orang-orang Farisi ini. Ya, maka itu tadi pagi, ya, saudara, akhirnya perhitungan. Kewajiban itu tidak dibayar sama dia, baik untuk pemerintah maupun untuk Tuhan.
Nah, jadi mari kita belajar, saudara, kita jangan kena roh yang serakah. Ya. Kita yakin bahwa Tuhan memelihara kita dan Tuhan juga menganjurkan, firman Tuhan mengatakan semua fasilitas yang Tuhan berikan untuk kita nikmati. Ya nikmati. Wow saudara ya, kalau kita bisa seperti ini kita nanti tidak akan serakah hidup kita. Orang-orang kadang-kadang bilang, Allah sedino paling mangan ya 3 piring. Betul apa enggak? 3 piring. Satu hari cuma 3 piring. Siapa di sini yang satu hari bisa 7 piring? Waktu itu nanti kan, bukan mengembang ke kanan ke kiri. Saudara. Paling cuma 3 piring. Kalau usia seperti saya ini cuma 2 kali makan. Siang sama malam aja. Ya, 2 kali. Ya, dulu masih muda bisa makan banyak. Sekarang ini makan paling cuma ya 80% lah ya, mungkin kurang. Ya. Saudara, jadi kita jadikan dia sebagai sahabat aja untuk kebutuhan hidup kita. Bukan jadi, nah apa sih tandanya orang yang serakah itu? Jadi hamba uang. Di dalam Mazmur 119 ya, Mazmur 119 ayat yang ke-36 ya, Mazmur 119 ayat 36 ya. Ya, saya bacakan buat saudara. Condongkanlah hatiku kepada peringatanmu dan jangan kepada laba. Nah, saudara, kalau orang sudah serakah, itu yang dipikirkan sama untung, cuan. Tidak peduli nanti. Ya, saudara sering kali kan, kenapa dulu ada binatang haram, ada binatang halal. Itu kan ada ceritanya semua, bukan yang waktu perjanjian baru itu bukan yang dimakan, itu yang ya, menajiskan. Tapi yang keluar, berarti saudara ya bukan istilahnya itu haram dan halal itu kan hewannya bukan, tidak ada lagi. Tetapi sekarang ini masalahnya lebih dari itu. Ya. Yang halal saudara, yang haram diambil. Kalau sudah cenderung kepada laba, bukan condongkan kepada peringatan-peringatanmu, ayat yang ke-36 tadi. Saudara, pasti akan, ya, saya kan beberapa kali bilang, teman saya itu dulu, saudara tahu, hidup dengan kalkulator. Ya, ini kejadian sungguh, saudara. Hidup dengan kalkulator. Bangun tidur kalkulator, mau tidur. Jadi sudah pikirannya itu duit. Itu sudah termasuk kena roh keserakaan sudah. Bukan condong kepada peringatan-peringatanmu, tapi condongnya kepada untung. Yang penting cuan, yang penting duit, yang penting uang. Ini sudah termasuk kategori saudara hambanya uang. Kan anak Tuhan kan beda. Ya. Mengapa ada namanya saat teduh? Mengapa bangsa Israel keluar dari Mesir diajarkan mana itu sebelum matahari terbit? Supaya mencari mana. Anak-anak Tuhan yang lahir baru saudaraku, begitu dia pagi-pagi bukan mikirkan yang ke sana dulu. Ya. Kita memikirkan peringatan-peringatan Tuhan. Nah saudara, cenderungnya itu beda. Condongkan kepada firman Tuhan, bukan kepada uang. Saudara, kita butuh, yang yakin kan pertama tadi, harus yakin bahwa Tuhan menyiapkan fasilitasnya. Supaya kita bisa menikmati ya, berkat-berkat Tuhan. Tapi jangan kita hidup dalam keserakaan. Serakah, menjadi hambanya uang. Nah tiap hari itu sudah tidak lagi apa firman Tuhan. Ya. Saudara, kita ini hidup butuh duit. Ya.
Kalau kita nggak ada uang bisa apa? Pak gereja kasih makan. Nah itu kadang-kadang saya dengar begitu, waduh saudaraku. Nah memang ya kalau orang sudah lahir baru ya itu beda. Konsepnya itu beda. Ya, pikirannya sudah terbuka, hati nuraninya sudah dibersihkan, kasihnya sudah meningkat, daya kreativitasnya sudah mulai. Itu yang rohani berkembang. Tapi kalau sudah dikuasai dengan uang, saudaraku mulai hidup dalam keserakaan, yang dicari itu terus saja. Ya. Duit aja. Teman saya itu saudara tahu, saya itu lupa ya, ada ayat itu kalau orang itu cenderungannya sama uang, saudaraku, rumah tangganya bisa rusak. Ya. Dan itu benar terjadi, saudaraku. Ya, akhirnya hancur. Keluarganya hancur. Dia menikah sama wanita lain lagi. Ya. Saudara, orang kan saya pernah saksikan pada saudara ya dulu itu. Waduh, saya itu pernah dihina kan. Kamu ini tidak ada apa-apanya sama saya gitu. Nah saya memang kan jadi hamba Tuhan, saya kan bukan mengejar uang, harta saudara. Ya, gak ada apa-apanya kamu ini. Ya, saya dihina begitu ya biasa aja lah, tidak ada masalah ya. Memang fokus saya bukan saya butuh uang saudaraku untuk membiayai hidup ini kan kita butuh semua, tapi bukan fokusnya ke sana, fokusnya kepada Tuhan. Dan saya yakin bahwa Tuhan sudah menyiapkan fasilitas untuk saya nikmati dalam hidup ini, saya yakin. Ya. Nah teman saya itu saudaraku, ya sama aja. Begitu saya di add Facebook, ya di Facebook kenalan kan dia add saya terima, saya kaget saudaraku. Loh istrinya kok beda, istrinya kok lain sekarang. Seingat saya, ya saya ini belum pekun. Itu istrinya bukan itu. Ya. Benar saudara, saya cek lagi. Saya tanya sama teman, itu kok istrinya? Iya udah. Anaknya berapa Bang? 2 atau 3 itu yang dulu. Wow saudara, serakah. Duit, nanti hancur rumah tangganya itu. Ya. Duh saya itu tidak siapkan ya saudara ya. Kalau saudara tahu itu ya apa namanya ya nanti aja ya. Jadi orang yang serakah itu saudaraku ya, condongnya kan untung. Wah, kan dalam Lukas 16 itu nanti kan ada bendahara yang tidak jujur. Nah, saudaraku ya. Jadi setelah itu berkembang kan dia. Ya, jadi untung aja. Lalu apa yang terjadi dalam Keluaran 20 ayat yang ke-17. Nah, ini ya, Keluaran 20 ayat yang ke-17 itu menginginkan. Nah, ini serakah itu saudara menginginkan ya, kepunyaan orang ya. Jangan menginginkan rumah sesamamu, jangan menginginkan istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah ini orang yang sudah serakah, saya dulu saudaraku sering kali bergurau ya. Kalau masih susah dia bilang besok makan apa. Tapi kalau sudah mulai serakah, besok siapa yang dimakan? Ya siapa yang dimakan? Ya. Saudara cicak. Ya. Kan orang Cina itu punya 3C yang harus hati-hati. Ciuk pinjam, ciak itu dimakan, cao itu lari. Ya, ciuk ya. Ciuk, ciak, cao. Ya. Meminjam, dimakan, lari. Saudara,
Orang serakah itu akhirnya begitu. Sekalipun nanti kelihatannya mulai, dia tega sudah ya. Tidak peduli, yang penting cuan ya. Akhirnya menginginkan punyanya orang itu saudara perhatikan, orang serakah itu nanti terus saja terlibat dengan masalah ini. Masalah keuangan. Jadi ya, bagaimana cara, saudaraku ya, harus mempergunakan yang benar kekayaan materi. Ya, dasarnya sebagai anak-anak Tuhan, saudara harus yakin bahwa Tuhan sudah menyiapkan segala fasilitas. Amin. Amin, saudara. Saya dulu datang ke Bali ini apa sih? Tidak punya apa-apa. Jalan kaki, naik sepeda, ya, naik angkot. Saudara, dulu kalau saya pergi ke gereja itu 2 kali saya naik bemo, ya. Dari Sangla itu masih ada roda 3, sampai di Gajah Mada. Gajah Mada ke Jalan Setiabudi, kadang-kadang jalan, kadang-kadang ada naik angkot lagi. Ya. Saudara, saya kan tidak tahu bagaimana hidup ini. Ya, belajar, kerja yang benar, ya, yakin bahwa Tuhan siapkan fasilitas untuk dinikmati. Ya. Semua, saudara, semua dinikmati. Bukan mengumpulkan, wow kaya tambah kaya, terus ngejaki orang punya, hak-haknya orang diambil. Saudara, ya, jadi jangan kita hidup dalam keserakahan. Nah kalau sudah, ini saudaraku ya, jadi punyanya orang, ya. Sampai istrinya orang loh saudaraku. Istrinya orang itu diingin. Wah itu termasuk udah serakah itu. Ya. Saudara ya, kalau di sini ada pria-pria yang menginginkan istrinya orang harus cepat langsung ditengking. Ya. Bukan istrinya orang yang ditengking. Ya. Setannya itu yang ditengking, ya. Dihancurkan. Kan gunakan pedang roh. Yaitu firman Allah. Bagi lo kadang kan laki-laki itu kan kelemahannya di mata sama di perut mata. Kalau wanita itu di mulut sama di telinga. Ini 2 ini. Ya, maka itu wanita itu kan seneng gosip ya. Setelah itu ya itu di mulut sama telinga itu wanita. Kalau pria itu mata. Ya. Jadi kalau sliver gitu ya sudah ingin wanita lain padahal sudah punya istri. Harus ditengking. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Serakah, waduh. Nah, mengapa tidak boleh serakah? Di dalam Markus pasal 7 itu, ini perkembangannya di sana. Ini nanti serakah itu ada ya ayat 20 dan 21 Markus pasal yang ke-7. Wow, itu ya. Ayat yang ke-21 dan 22 ya, saya bacakan. Sebab dari dalam ya, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pembunuhan, ya, pencurian, pembunuhan, perzinahan. Nah, ini saudaraku apa? Keserakaan. Bilang 3, 2, 1, keserakaan. Ya. Kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan dan kebal. Maksudnya apa? Orang kalau sudah serakah ini kan termasuk ponaannya, ya, saudara, teman-temannya semua ini masuk. Maka itu kenapa Tuhan nggak boleh kita hidup dalam keserakahan, saudara. Waduh, kok serakah itu ya kurang aja. Tidak bisa menikmati. Kan Tuhan tuh memberkati kan sesuai dengan waktunya. Kalau diberkati segini ya nikmati, syukuri, jalani, nikmati, syukuri.
Nanti Tuhan kalau sudah sekian bersyukur ditambah lagi sama Tuhan, ditambah lagi sama Tuhan. Yang penting siapa setia dalam perkara yang kecil akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Kalau kita yakin bahwa Tuhan sudah menyiapkan fasilitas, Tuhan berikan sekian, kita nikmati. Nah kita pergunakan ya, cara menggunakan yang benar, saudara. Jangan hidup dalam keserakaan. Sebab serakah ini mengundang teman-teman yang lain. Ya. Saudara, siapa nyangka nanti timbul pikiran jahat, percabulan, pencurian. Wah itu kan termasuk serakah itu nanti teman-teman yang ini datang semua. Pembunuhan, perzinaan, ya. Kejahatan, kelicikan, licik. Orang ini licik. Ya. Saudara, orang kalau sudah kena roh serakah itu licik. Ya. Saudara, culas, waduh macam-macam. Yang penting dia dapat, yang penting dia kaya. Kan kita beda. Ya. Saudara, kita beda. Nah saudara, jadi ini ya, jadi Tuhan tidak mau kita jadi hamba uang. Uang itu hanya sebagai sahabat kita untuk membiayai kebutuhan kita. Saudara, dalam surat Titus pasal 3 itu ayat 14 katakan, kalau kita orang Kristen kebutuhan pokok tidak tercukupkan, kita juga tidak akan bisa berbuah. Minimal kebutuhan pokok itu tercukupkan. Kerja yang benar, saudara. Saya itu ya dulu waktu ke Bali, itu enggak takut susah. Kerja apa saja yang penting halal. Saudara, jalani. Susah dulu enggak apa-apa. Yang penting benar. Ya. Tuhan kan bisa melihat. Ya. Luar biasa, saudaraku. Bukan ya seperti orang yang gak kenal Tuhan itu enggak. Ya. Saudara, memang susah dulu kan jalani prosesnya itu. Nah, si Tuhan. Termasuk Tuhan harus melatih bagaimana saudaraku dengan keuangan yang Tuhan berikan itu kita harus manfaatkan sebaik mungkin. Ya. Dulu Ibu Gembala itu kalau kasih perpuluhan mulai dari 10.000. Saudara, kita mulai belajar. Ya, puji Tuhan. Nah, kalau sampai menjadi hamba uang, hatinya condong kepada keuntungan, lalu mulai saudara menginginkan punyanya orang itu, nah mengundang roh-roh yang lain masuk dalam hidupnya. Bahkan saudara di dalam Kolose pasal 3 ayat yang kelima yang sering kita baca itu, keserakaan itu sama dengan penyembahan berhala. Nah, penyembahan berhala. Sombong nanti. Dalam Kolose pasal 3 ya, ayat yang kelima. Ya, ayat yang kelima. Ya. Karena itu matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakaan yang sama dengan penyembahan berhala ini. Serakah itu sama dengan menyembah berhala. Maka itu kan firman Tuhan, jangan ada dua tuan, Tuhan dan Mamon. Pasti kalau serakah cenderungnya kepada Mamon, ya dia tidak akan setia kepada Tuhan, tidak akan setia. Saudara, jadi ini yang perlu kita renungkan dalam hidup. Kita nggak usah takut, saudara. Ya. Ketika kita masih diizinkan, ya saudaraku, katakanlah pas-pasan, kita nikmati, kita bisa bersyukur Tuhan, terima kasih. Ya. Kita menikmati makanan apa, kita bisa menikmati. Ya. Maka itu penting loh saudara. Ya. Kadang-kadang saudara ya kalau punya katakanlah sepeda motor gitu ya. Bersyukur ya.
Jangan punya sepeda motor kepingin kok enggak seperti itu ya. Terus akhirnya kita sia-siakan. Kita nikmati dulu. Ya. Dulu saya belum punya mobil, yang naik sepeda motor. Ya. Pernah itu waktu ke kaum muda sama ibu gembala itu. Hujan deras tuh. Sampai di gereja ya basah ya saudara. Kan banyak jemaat sekarang kalau hujan ya, aduh ya, hujan. Puji Tuhan, live streaming aja atau minggu depan, enggak saudara. Ya. Puji Tuhan. Jadi mari kita belajar selama kita diberikan itu, ya kita nikmati. Jangan kena roh yang namanya serakah ini. Kalau sudah kena roh serakah, nanti akibatnya banyak roh-roh yang lain. Ya. Saudara di sini aja, bro, takhta, harta, kalirnya, kenyamanan, pujian, wah itu sudah wanita macam-macam. Ya di sana tadi dalam Markus pasal 7, wah. Dan yang paling ya kalau saya amati saudaraku ya kadang-kadang kalau tidak hati-hati orang itu bisa sombong saudaraku. Ya. Kalau sudah sombong, menghina. Saudara saya ini tidak ingin lah saudaraku ya, gila hormat itu tidak. Tapi saya mengajarkan jemaat ya, kepada pemimpin itu, saudara harus ya, tidak boleh sembarangan. Saya kan sering kali bilang, waktu orang itu susah ya, saya tuh nangis. Saya kan tidak pernah gembor-gembor gitu. Saya menangis, Tuhan tolong supaya jemaat itu, ya Engkau berkati Tuhan. Tahu-tahu diberkati Tuhan. Setelah diberkati Tuhan, saya kan tidak kepingin satu sen pun saya tidak kepingin. Dalam nama Tuhan Yesus, saudaraku ya, tidak kepingin, waduh kamu setelah diberkati ingatlah sama saya, tidak. Tapi saudaraku janganlah malah saudara sepertinya itu tidak hormat, melawan malahan, jelek-jelekkan lagi. Ya. Ingat saudaraku bahwa harta itu kan tadi dikatakan di dunia ini kan fluktuatif. 1 Samuel pasal 2, Tuhan bisa membuat orang itu kaya tapi bisa membuat orang itu miskin. Jadi ketika diberkati kita belajar, semua ini karena anugerah Tuhan. Ya, kita bisa karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, bukan saudara. Dan kalau sampai saudara ya, tidak bisa hormat lagi sama pimpinan saudara. Ya, Tuhan itu sebetulnya bukan Tuhan yang kejam ya saudara. Maka itu nanti kalau saudara-saudara semua diberkati Tuhan sama pemimpin, saya juga enggak kepingin ya, sama hamba Tuhan, enggak ada saudaraku. Tapi yang proporsional ya, seperti dalam Ibrani pasal yang ke-13 itu yang sering kali dibacakan ya, Ibrani pasal 13 ayat yang ke-17. Nah, termasuk pada pemimpin-pemimpin Komsel ya. Ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Loh. Jadi kalau sudah serakah tadi mulai, sudah kesombongan. Tuhan mau saudara ya, ketika kita diberkati kita tetap rendah hati. Amin. Tetap rendah hati. Ya. Tuhan ya semua ini kan cuma titipan. Ya. Kita ini jadi saluran itu loh saudaraku. Ya. Jadi saluran saudara. Ya kita bisa memberkati ya saudara itu bukan ya kita malah jadi sombong
Ya, nah, orang yang sombong itu mendahului kejatuhan. Ya, jadi mari saudara yang dikasih Tuhan, ya, jangan sampai kita kena roh serakah, tapi yakin ya bahwa ya ketika ini kan dalam Matius di pelatar, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, yakin bahwa Tuhan pelihara. Ya, enggak usah takut tentang masa depan, kerja yang benar. Ya, nanti sudah sesuai dengan ya pelan-pelan pasti. Fasilitas Tuhan sudah siapkan semua. Siapkan sudah. Saya kan dulu nggak mikir bisa punya ini, punya itu. Udah itu bagi itu Tuhan itu sudah siapkan semua. Untuk apa? Untuk dinikmati. Ya. Bukan menyombongkan diri, nggak boleh. Saudaraku. Apalagi akhirnya itu seolah-olah menguasai kita. Tidak, saudaraku. Ya. Sebab kalau sampai kita menjadi hamba uang, nah ini rentetannya. Nah saudaraku sekarang ya orang yang menyembah berhala itu bagaimana? Ayo kita baca ya Efesus pasal yang kelima ayat yang kelima. Efesus pasal 5 ayat yang kelima. Ini ayat yang paling disenangi oleh jemaat yaitu ayat yang ayat yang terakhir ya itu paling senang jemaat ya. Ya langsung melek semua ya. Ini baca sama-sama. 3, 2, 1. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Itu apa? Serakah sama dengan penyembahan berhala. Tidak ada tempat di dalam kerajaan sorga. Saking serakahnya semua tidak bisa jadi saluran. Saudara, ya akhirnya untuk apa? Ya, sekalipun kaya luar biasa, tapi nggak menikmati sorga. Ya, nggak menikmati sorga. Jadi mari kita bersyukur ya ini sebagai dasar sebetulnya. Kalau tadi pagi itu beda ya dalam Matius 22. Itu di tabut petinya perjanjian, di ini masih di halaman. Jadi kita harus punya pola pikir, aku pasti dipelihara. Segala fasilitas Tuhan siapkan, tidak usah takut. Dan semua itu Tuhan untuk kita nikmati. Ya. Jangan sampai dikatakan tadi, peringatkan kepada orang-orang kaya. Jangan berharap kepada kekayaan yang tidak menentu. Melainkan kepada Allah yang memberikan berkat itu untuk dinikmati. Wah saudara kalau sampai hari ini ya saya boleh menikmati berkat Tuhan. Menikmati loh saudara, bener loh. Ya. Saya itu bisa beli ya, makanan-makanan sehat itu aja. Syukurnya bukan main. Ya. Kadang-kadang ya saya itu kalau pagi itu minum itu loh apa namanya agar pack itu untuk serat saudara. Nah, ini juga bagus ya. Kadang-kadang sudah mau habis, belum habis saya udah beli lagi. Ya, saya beli lagi. Itu aja bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala fasilitas Tuhan siapkan. Ya. Untuk apa? Dinikmati. Wow, ya. Benar Saudara, dinikmati. Mau apa? Mau apa? Kalau Tuhan suruh, mau kemana? Tuh beres, enggak usah takut. Ya. Yang penting kamu jangan serakah. Ya. Jangan kamu ya serakah, kamu jadi hamba uang, saudaraku nanti. Itu ngefeknya tadi itu dalam Markus pasal 7 itu kemana-mana. Maka itu kan banyak orang akhirnya berselingkuh, perceraian, saudaraku, kebencian, kepahitan, hidup, aduh saudaraku hidupnya seperti itu. Ya, karena apa ya serakah tadi, coba kalau gak serakah berapapun yang dikasih Tuhan, Tuhan pertama-tama bersyukur, saudara ya setiap sudah dapat uang, gaji apapun, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Pertama ingat, balikkan perpuluhan, itu aja. Itu orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Nanti enggak usah takut. Ya. Nanti gini gimana Tuhan? Nanti ini kurang. Nanti ini gini. Udah enggak usah nanti.
Kasih aja udah Tuhan. Saya ngomong ini bukan untuk saya, bukan. Ya. Kasih. Itu tindakan iman. Ya. Nanti bagaimana cara ya? Nah, Tuhan sendiri yang luar biasa itu. Baru kita tahu artinya mujizat Tuhan, artinya kuasa Tuhan, artinya terobosan Tuhan tuh heran. Tapi bagian kita sudah lakukan. Nanti bagian Tuhan yang mengerti. Tapi kalau kita nggak mau serakah, saudara, semua untuk kita itu kan namanya serakah. Kurang aja. Ya, kurang. Saudara, kadang-kadang uang itu bisa terbang loh. Ya, seharusnya dikasihkan kembalikan sama Tuhan. Nggak mau toh, akhirnya ya sama aja. Untuk hal yang sia-sia. Ya, kan sayang, lebih baik kembalikan sama Tuhan. Ya, supaya ada persediaan makanan, kan firman Tuhan bilang. Supaya jangan ada belalang-belalang yang merusak. Ya. Saudara, ini firman Tuhan. Nah, jadi mari jangan kita hidup dalam keserakahan. Setelah kita bersyukur, saudaraku, hidup Tuhan pasti menjamin. Ya. Saudara jangan takut ya, nanti anak saya ya banyak gimana, ya udah tenang aja. Dulu itu anaknya orang sampai ada anaknya 17 ada. Ya, keluarga saya itu 11, keluarganya Ibu Gembala 10. Itu dulu orang-orang dulu tuh enggak ada yang kelaparan, ya. Saya memang sempat mengalami susah, saudaraku, tapi sampai hari ini ya tetap Tuhan pelihara luar biasa. Jadi sekali lagi saudara ya, Tuhan jadikan kita anak-anaknya sudah disiapkan segala fasilitas. Amin. Imani saudara, jangan takut. Ya. Benar, jangan takut. Ya. Dan saudara nanti bisa menikmati, ya menikmati. Loh, luar biasa enggak? Haleluya. Haleluya saudara. Ya. Saudara mau menikmati berkat-berkat Tuhan, amin. Wow ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita, puji Tuhan ya.